Muslim Indonesia. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa merahmati, Allah berkahi kita semuanya, Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita semua berada di bawah bendera Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada Itik punya si kembar, bunda yang cantik-cantik, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Makan cireng anget-anget, masya Allah penampilannya ngejreng banget ya, karena emping-emping, insya Allah mudah-mudahan manggut-manggut tanda setuju. Hari ini kita cemungut-cemungut untuk menuntut ilmu, insya Allah ya. Kita sama-sama akan sharing berbagi ilmu pengetahuan, insya Allah mudah-mudahan ilmu yang sedikit saya sampaikan mudah untuk kita amalkan. Tema yang akan kita bahas tentang silaturahim ya. Tapi sebelumnya ada yel-yel penyemangat, mungkin karena jam ini agak-agak rentan jam kita tidur ya Bu ya, atau mungkin kita istirahat gitu ya. Ada penyemangatnya mungkin Bunda? Yel-yel apa yang ada di sini? Ada yel-yelnya? Kebetulan kami belum bikin Iya. yel-yelnya, tapi sudah diisi lagu menunggu Bunda. Kayaknya udah nggak ngantuk lagi deh Bunda. Oh gitu Udah ya Bu siap, ya. ya. Udah siap ya insya Allah Iya. ya. Kita coba kalimatut thayyibah ya Bunda. Karena memang al kalimatut thayyibatu shadaqah, berkata-kata baik adalah sedekah. Jadi ketika yang keluar dari mulut kita, lisan kita adalah kalimat yang baik, maka itu bernilai sedekah. Terlebih ketika yang keluar dari lisan kita adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, itu adalah kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat zikir. Jadi ketika saya bilang takbir berarti Allahu akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tahlil la ilaha illallah. Siap ya Bu ya, semangat ya Bu ya, jangan sampai terbalik ya insyaallah ya, fokus dan sambil suara lantang biar kita keluar ya. Kalau bisa pakai gerakan juga boleh. Takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar, istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, tahlil, tasbih, istirja, takbir. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Berarti insya Allah mudah-mudahan kita semuanya konsen fokus ya Bu ya. Karena jam rentan, insya Allah mudah-mudahan semangat kita lebih dominan untuk bersama-sama menuntut ilmu. Sebelumnya sama-sama kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini mudah untuk kita amalkan. Allahumma inna nas'aluka min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Kita berserah diri kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat, nafsu yang senantiasa kita miliki kemudian mengajak kepada hal yang buruk, kemudian juga doa yang tidak diijabah. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang berkah yang kita raih, yakni ilmu yang barokah itu ziyadatul khair, ziyadatul manfaat, tambah kebaikan dan tambah kemanfaatan untuk kita semuanya. Tema kita tentang silaturahim. Tadi Bunda, mohon maaf namanya siapa Bunda? Yang tadi sudah baca Quran? Bunda Isna, dan juga sari tilawahnya? Maryam, Bunda Isna dan juga Bunda Maryam, terima kasih banyak ya, insya Allah mudah-mudahan sehat berkah. Bunda Sri namanya siapa? Bunda Atika, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Tadi yang dibaca adalah Quran Surah Muhammad ya, Quran Surah Muhammad, Quran 47 2 surat 47 ayat Surat 47 ayat 21 sampai 24. Tapi yang akan kita bahas di sini tentang silaturahim ada pada ayat 22 sampai 23 ya. Jadi banyak sekali yang menjelaskan tentang di Quran tentang silaturahim. Kita bahas tentang Quran surah Muhammad ya, ayat 22 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum, di ayat yang ke-22. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan ya. Kemudian di ayat berikutnya di 23, ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum.
Artinya mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli atau pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Nauzubillah min dzalik. Ayat ini asbabun nuzulnya atau sebab turun ayat ini adalah mereka orang-orang munafik yang takut akan berjihad berperang di jalan Allah. Jadi bisa terlihat ketika orang-orang munafik diperintahkan berjihad di jalan Allah, mereka akan merasa enggan. Mereka takut, mereka akan berpaling dari panggilan jihad atau berperang di jalan Allah. Karena pada masa Rasulullah untuk ajakan mengikuti ajaran agama Islam sudah dakwahnya sudah Syria atau secara diam-diam dari satu rumah ke rumah lain. Karena memang ketika ketahuan bahwa ada ajaran baru yang datang akan dihina, bahkan dicaci maki sampai nantinya dibunuh sahabat Rasulullah. Seperti itulah yang memang terjadi ya pada masa dakwah Islam. Kemudian ada dakwah secara terang-terangan. Terlebih ketika dakwah Rasulullah sudah sampai di Madinah atau sebelumnya namanya Yasrib. Hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah ini dakwah yang tumpuannya awalnya Islam menyebar luas. Disitulah banyak yang mengenal akan Islam. Kemudian dalam Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, di sana banyak yang memang masuk ke dalam ajaran agama Islam. Ya. Artinya apa? Orang-orang munafik ini punya ciri tersendiri. Ayatul munafik salatun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Apabila bicara maka dusta, apabila berjanji maka tidak ditepati, apabila diberikan amanah maka mudah untuk dikhianati. Itu ciri-ciri orang-orang munafik. Jadi bukan hanya sebatas muslim, ya. Artinya kita semuanya beragama Islam, tapi bahkan muslim pun ada juga yang memang fasik. Fasik artinya apa? Muslim tapi banyak menyeleweng atau berbuat dosa, kemaksiatan, maka disebut fasik. Ada juga muslim yang munafik, artinya apa? Yang memang kadang berbicara berdusta, kemudian juga diberikan amanah, dikhianati, ya, kemudian menjanjikan sesuatu tapi tidak ditepati. Nah, untuk bilang min dzalik ini berarti ada ciri orang-orang munafik. Tapi ketika bertaubat kepada Allah, tubillah taubatan nasuha, taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ayat ini ditunjukkan untuk orang-orang munafik. Apakah sekiranya kamu menjadi pemimpin di muka bumi ini? Karena kita sejatinya adalah khalifatul fil ard, pemimpin di muka bumi ini yang berkuasa, ya. Pastinya mohon maaf ketika orang-orang munafik itu memimpin, maka akan terjadi kerusakan di bumi ini. Kemudian juga memutuskan silaturahim, ya. Contohnya apa? Diberikan satu amanah, kemudian dana rakyat tapi dipergunakan dengan tidak baik, maka terjadilah korupsi. Diberikan satu amanah menjadi dokter, tapi mohon maaf ketika ada penyelewengan di sana, maka mohon maaf tidak seharusnya mengaborsi, gitu kan? Kemudian juga ada pekerjaan atau mendapatkan amanah yang lain sehingga ya tidak adanya sifat ihsan. Ini dikatakan orang-orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian memutuskan silaturahim. Bagaimana ini memutuskan silaturahim? Ini penting sekali Bunda, karena dalam tafsir Imam Qurtubi menyatakan rahim itu ada dua makna. Silah artinya ikatan, ya, ikatan atau hubungan atau menjalin silah, ya. Rahim ini ada dua makna. Yang pertama kerabat dekat secara biologis atau keturunan. Yang kedua secara umum, yakni rahmatan lil alamin. Maknanya adalah rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana kita semuanya, Masya Allah, Allah berikan satu amanah yang besar menjadi seorang ibu. Ada namanya alam rahim. Betul ya Bunda ya? Ini alam rahim ini berarti alam yang memang Masya Allah nyaman, aman, tenang, tentram. Karena adanya ikatan antara ibu dan juga janin, ya, atau calon bayi. Makanya mohon maaf, yang paling berkesan, yang paling memberikan efek yang besar terhadap bayi dalam kandungan alam rahim, yang pertama adalah pendengaran. Ketika dibacakan Quran, sholawat, kemudian yang keluar kata-kata ibu adalah kata-kata yang baik, maka pengaruh terhadap janin.
Masya Allah, jadi tenang, jadi anak cinta terhadap Quran, ya. Lahir pun seperti itu. Ketika lahir maka penglihatan belum begitu sempurna, tapi pendengaran sudah tajam, ya. Makanya ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian juga sholawat, itu terus menerus. Bahkan ketika anak ada di alam rahim, kemudian lahir ke muka bumi ini, maka terus dibacakan ayat suci Al-Quran. Kadang orang ada yang berkata ada instrumen musik-musik Mozart mungkin ya. Tapi Masya Allah, kita Islam punya yang lebih dahsyat, lebih hebat, istimewa dari itu semuanya. Langsung kalamullah, yakni murattal ayat suci Al-Quran. Jadi ini dikatakan rahim, adanya ikatan yang kuat, ya, ikatan yang memang ibarat ibu dengan anaknya itu Masya Allah, ya, ikatan batin yang kuat. Seperti itulah yang dikatakan oleh Qurtubi, ada dua pengertian rahim, yakni khususnya biologis keturunan. Yang kedua yakni rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, menjadi rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam. Artinya silaturahim ini kita menjalin yang pertama kerabat yang terdekat kita. Siapa yang kerabat yang terdekat kita? Kita lihat ada ayah ibu kita, kemudian ada keluarga kita, kemudian juga ada sahabat kita, ya. Kita bahas dulu yang pertama saja, diawali dulu dari ayah ibu kita dalam Quran surah Luqman ayat 14. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Allah berwasiat kepada manusia, artinya mau muslim, mau kafir, mau dia ateis sekalipun, Allah kasih wasiat. Allah kasih pesan yang amat sangat sakral, wasiat. Untuk apa? Berbuat baik kepada orang tua. Dalam Islam orang tua ada tiga. Pertama orang tua kandung, kedua mertua, ketiga guru. Ini kita cari silaturahimnya. Pertama orang tua kandung, ayah dan ibu kita. Khususnya dalam ayat ini dikatakan bahwa ibumu, wasainal insana biwalidayhi, berbuat baik kepada orang tua. Hamalathu ummuhu, tadinya luas pengertian orang tua, dikhususkan menjadi satu poin, hamalathu ummuhu, ibumu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui atau menyapih selama 2 tahun. Maka berbuat baiklah kepada mereka, karena syukur Allah tidak akan diterima ketika kita tidak bersyukur kepada kedua orang tua. Kita bersyukur kepada Allah dengan sholat, berbuat baik, tapi ketika tidak berbuat baik kepada orang tua, maka rasa syukur, ungkapan syukur tidak akan diterima. Nah, untuk bilang min dari ini kisah yang masyhur sekali tentang pada masa Rasulullah, bahkan Alqamah. Mungkin ada yang mendengar kisah Alqamah ini, lebih cinta sayang terhadap istrinya, ya. Kemudian ibunya datang ke rumah Alqamah, disediakan seadanya saja, tanpa adanya istimewa. Ibunya datang, kemudian saat ibunya dibelikan baju yang diberikan untuk istri lebih bagus daripada ibunya. Sakit hati ibunya, padahal dulu yang merawatnya adalah ibunya Alqamah. Kemudian sudah berapa tahun terus berganti, Alqamah sakit, sakaratul maut, tapi sulit untuk meninggal dunia, sehingga diadukanlah hal ini kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bilal, Salman, tolong lihat benar nggak apa yang dikatakan orang ini, apakah Alqamah sulit meninggal dunia? Ketika dilihat, betul ya Rasul, susah meninggalnya. Karena orang kalau udah sakaratul maut tergantung, ya, tergantung ruhnya, sudah ingin pindah ruh, ya. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, wafatkan kami dalam keadaan yang baik. Alqamah ini susah meninggalnya, ya, sehingga ini menjadi siksa sendiri. Apa kata Rasulullah? Panggilkan ibunya. Masih ada nggak ibunya? Kalau ibunya masih ada, saya ke sana, ya. Tapi kalau misalnya ibunya tidak ada, nanti saya langsung datang kepada Alqamah. Ternyata ibunya masih ada. Ibunya datang kepada Rasulullah, padahal Rasulullah yang ingin datang ke rumah ibunya.
Wahai ibu, saya yang akan ke sana, kenapa ibu yang ke sini? Ya Rasulullah, ini adalah panggilan Rasul, maka saya yang sepatutnya untuk datang, padahal sudah tergopoh-gopoh, ibunya sudah renggang. Ibu tahu berita Alqamah sulit meninggal dunia, Ibu Alqamah susah, sakaratun maut. Apa kata ibu tersebut? Saya sakit hati ya Rasul, karena perlakuan terhadap istrinya lebih baik daripada perlakuan terhadap saya sebagai ibunya. Nah, untuk bilang Ibu Alqamah susah meninggalnya. Kalau begitu, kita bawa saja Alqamah ke hadapan saya, kemudian kita bakar Alqamah. Tidak ada yang namanya perasaan ibu melihat anaknya menderita walaupun ibunya disakiti. Itu yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ketika melihat anaknya langsung tenggelam, maka mengangkat tangan, ya Allah, selamatkan anakku. Apa kata Allah? Ya Nuh, dia bukan anakmu, tapi dia adalah musuhmu. Walaupun anaknya tidak mau mengikuti dakwah ajaran di bawah Nabi Nuh, tapi tetap mendoakan walaupun anaknya membangkang untuk mengikut ajaran agama yang lurus, agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, agama yang hanif, yang bersih, yakni ajaran agama Islam. Kemudian apa kata ibunya? Tidak ya Rasul, saya tidak sanggup untuk melihat Alqamah dibakar. Ya Rasul, saya memaafkan Alqamah. Ibu betul dari hati ibu memaafkan putra ibu Alqamah? Iya ya Rasul. Bila Salman tolong lihat sudah meninggal belum Alqamah? Ketika dilihat sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya inilah yang dikatakan bahwa kita senantiasa bakti kepada orang tua. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Maka bakti kepada orang tua. Kemudian ada yang memang namanya tidak masyhur di bumi, tapi masyhur di langit karena bakti kepada orang tua. Uwais Al-Qarni, seorang yang memang hidup pada masa Rasulullah, tapi dikatakan tabi'in. Jadi sahabat adalah mereka yang memang hidup bersama Rasulullah, melihat Rasulullah bersama Rasulullah, itu udah sahabat. Walaupun melihat Nabi ya itu udah sahabat. Ini Uwais Al-Qarni hidup bersama Rasulullah pada zaman Rasulullah, tapi tidak sama sekali melihat Nabi. Maka dikatakan bukan sahabat, tabi'in. Padahal hidup pada masa Rasulullah. Kenapa nggak bisa lihat Nabi? Dia ngurus ibunya. Dibawa yang namanya keledai, mulai dari kecil sampai gede, naik ke atas bukit, turun, naik, turun sampai besar itu keledainya. Dia naik, orang-orang melihat dan mengatakan Alqamah ini nggak waras. Ibunya mengatakan Alqamah, ibu pengen pergi haji, makanya dia latihan menggendong keledai. Kemudian Alqamah tinggal di mana? Di Yaman. Dari Yaman kemudian menuju kota Mekah, dia gendong ibunya. Masya Allah. Kemudian melaksanakan ritual ibadah haji. Beres selesai, ibunya sudah terbiasa disuapin, digendong. Alqamah mengatakan, Bu, saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Bu, sebentar aja, nggak sampai sehari saya ingin pergi ke Mekah, kemudian bertemu Nabi, udah selesai. Apa kata ibunya? Sebentar ya nak, jangan lama-lama, ibu nggak ada yang ngurus. Berangkatlah Uwais Al-Qarni, kemudian bertemu dengan istri Rasulullah, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Tunggu sebentar ya, Rasulullah sedang berperang, berjihad, sebentar lagi pulang. Nggak bisa, saya nggak bisa tunggu karena ibu saya pun juga membutuhkan saya. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Kembalilah Uwais Al-Qarni ke Yaman, padahal udah sampai di sana, di rumahnya Nabi. Masya Allah. Rasulullah meninggal dunia, kemudian Rasulullah ternyata menyampaikan satu wasiat. Wahai Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ketika nanti ada rombongan dari Yaman, sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni, karena dia salah satu orang yang nantinya akan memberikan syafaat di yaumil akhir. Dan namanya tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langitnya Allah. Jadi rombongan dari Yaman, ya, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, ada nggak yang namanya Uwais Al-Qarni? Dia punya satu tanda di tangannya, ada tanda hitam di tangannya. Mereka semuanya bingung, Uwais emang kenapa? Ada apa dengan Uwais? Sosok yang biasa bagi mereka, tapi ternyata Masya Allah masyhur, terkenal di langit karena bakti kepada orang tua. Karenanya insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan yang terbaik bagi orang tua kita. Dalam hadis Rasulullah radhiyallahu anhu,
Roghima anfu, 3 kali celaka. Kenapa ya Rasul? Kata sahabat, mereka yang mendapati orang tuanya masih hidup di bumi ini tapi belum sempat berbakti kepada orang tuanya. Artinya mereka adalah surga kita, orang tua kita. Ketika ayah meninggal dunia, ayah saya sudah meninggal dunia, maka berarti surga kita tinggal satu, ibu. Maka maksimalkan bakti kita kepada ibu kita. Wujud syukur kepada Allah selaras dengan syukur kepada orang tua. Caranya, yuk jaga perkataan, jaga perbuatan. Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali berkata uff. Uff di sini hanya kiasan. Ya, kalau bahasa kita mungkin yang kasar. Dari segi tatapan aja, kamu naruh itu di mana ya? Apa namanya, sendok di mana ya? Itu mah begitu. Dengan isyarat atau dengan bahasa mata yang begitu tajam kepada orang tua atau hal-hal yang lain yang menyakitkan orang tua. Nauzubillah kita. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita jaga bakti kita kepada orang tua. Bahkan sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf ini punya ciri 3T, takwa, tampan, tajir. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sedang nyari mantu dapat ciri 3T ya, takwa, tampan, tajir. Kalau Han punya Bang Bule yang punya gadis, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh. Abdurrahman bin Auf soleh, masya Allah. Ini gambaran yang sempurna bagi mungkin gimana ya, sahabat Rasulullah, takwa, tampan, tajir. Datang ke rumah Rasulullah, dia galau. Ya Rasul, saya pengen tanya, saya punya ibu, cuma satu orang tua saya, ibu aja yang masih ada. Saya pengen bakti kepada ibu. Gimana ya cara balas jasa ibu saya? Harta saya ada ya Rasul, apakah saya kasih harta saya untuk ibu? Apa kata Rasulullah? Abdurrahman, kamu gak boleh seperti itu. Kau berikan seluruh hartamu untuk ibumu, tidak akan bisa membalas jasa ibu. Abdurrahman, lihat gunung Uhud, itu gunung Uhud kau ubah semuanya jadi emas, berikan semua emas kepada ibumu, tidak akan bisa membalas jasa ibu. Abdurrahman, gendong ibu dari Mekah, Madinah 7 kali bolak-balik, kau lakukan itu tidak akan bisa membalas jasa ibu. Gabung semuanya, gabungkan semuanya Abdurrahman. Berikan emas, kemudian gendong ibu, bahkan semua hartamu berikan, tidak akan bisa membalas jasa ibu. Jadi artinya mohon maaf, saya agak sedih ketika ada yang menuntut orang tua sampai ke pengadilan. Bahkan ada yang memang ketika orang tua pinjam uang, mah gantinya kapan? Kemarin memang pinjam berapa ya mah? Mana udah ada belum uangnya? Tahu tuh bilang. Ketika orang tua meminjam, itu udah ikhlaskan untuk orang tua kita. Bahkan seharusnya per bulan kita berikan orang tua kita, yakni sedekah. Karena sedekah yang terbaik adalah wal aqrabin, kepada yang terdekat. Ini silaturahim. Jujur tidak bisa di antara kita siapa yang sebulan memberikan ibu kita 1 M mungkin ada. Masya Allah, 3 juta mungkin ya. Atau mungkin paling ke 200, 150, atau mungkin malah ngutang sama ibu kita. Nah, saya utang, masya Allah, mama emas banyak banget mah, saya gak ada inventar mah PPKM mah, ya Allah, gitu kan. Atau mungkin malah ibunya memberikan, ya Allah. Disinilah peran dari orang tua, memberikan contoh untuk bakti kepada ibu kita agar anak pun melihat. Karena dalam hadis Rasulullah, birru abaukum sabirrukum abnaukum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pun juga akan bakti kepada kalian. Ada keteladanan di sana, insya Allah. Kemudian setelah orang tua ada mertua. Setelah ijab kabul dilaksanakan, berarti keluarga kita bertambah besar lagi, terutama orang tua, adanya mertua. Makanya mohon maaf kalau kita pergi ke satu tempat atau mungkin keluar kota, kita berikan hadiah untuk ibu, berarti kita berikan juga untuk mertua. Insya Allah. Assalamualaikum, kata mertua kita. Waalaikumsalam, kita buka pintu. Mama sehat kabarnya ma? Alhamdulillah mama sehat. Bentar ya ma, bang, ibunya abang datang tuh. Ibunya, gitu ya. Padahal itu adalah ibu kita juga. Kamu tuh bilang dan artinya kita bakti kepada orang tua berarti bakti juga kepada mertua. Kemudian yang berikutnya adalah guru. Ajarkan bunda kepada anak-anak kita terhadap guru, sopan santun, bahkan adanya silaturahim. Karena guru pun doanya diijabah. Nah, udah mau Ramadan, yuk kita silaturahim. Paling kan Ramadan sama Idul Fitri tuh. Ya, saya terbiasa begitu. Rumah mudi, rumah had, pimpinan pondok, yuk kita silaturahim. Paling bawain buah, bawain parcel. Yang penting doanya dari guru. Mau guru ngaji, guru sekolah, bahkan guru ngaji yang ngajarin tentang cara membaca tulis Al-Quran. Masya Allah.
ya. Kemudian ini rahim yang masih di awal, masih yang khusus. Wal akrobin, sedekah yang terbaik untuk menjalin silaturahim adalah wal akrobin, kepada yang terdekat. Saya menganjurkan Bunda untuk lebih dulu memberikan infak, sedekah ya, kepada keluarga kita yang yatim. Lingkungan keluarga dulu nih yang terkecil, yang yatim. Mungkin ada, mohon maaf, janda di sana, atau mungkin ada sepuh di sana ya, atau mungkin ada fakir miskin di sana. Kita berikan terlebih dahulu daripada keluar dulu. Kalau sudah beres selesai, baru rahim yang kedua kita sambung, yakni rahmatan lil alamin, kepada handai tola, lingkungan RT RW kita, bahkan lebih luas lagi sampai lingkungan sekitar, perkantoran kita, bahkan lebih luas lagi, Masya Allah. Ini diajarkan ternyata menjalin silaturahim tidak hanya sebatas khusus tapi umum. Bahkan lebih dari itu, tidak hanya sebatas kepada manusia, bahkan tumbuhan dan juga hewan. Itulah Rasulullah. Makanya ketika menanam tumbuhan, maka diibaratkan nantinya Allah akan memberikan tanaman tumbuhan juga di surganya Allah. Kemudian juga ketika menyembelih ya, itu pun harus dengan pisau yang tajam. Ini wujud rahim, wujud kasih sayang terhadap binatang. Biar apa? Biar segera mati bahasanya. Kalau binatang itu ya, biar penyembelihan prosesnya selesai dengan cepat tanpa ada penyiksaan. Kemudian juga kalau memelihara binatang jangan sendiri, harus sepasang. Seperti itu adabnya. Ada namanya adab-adabnya ketika kita menjaga silaturahim, tidak hanya yang khusus, bahkan sampai yang luas, rahmatan lil alamin. Apa sih hikmahnya, manfaatnya kita ketika menjalin silaturahim? Yang pertama, tentunya Bunda mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Man amana billah wal yaumil akhir, ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jalinlah silaturahim. Maka senantiasa menjalin silaturahim. Bahkan hadis ini pun juga berkembang lagi, man amana billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakan tamumu. Jadi Rasulullah kalau datang tamu tuh Masya Allah, apa aja dikeluarin. Kalau kita kadang ada tamu udah ngeliat jam, udah jam berapa sini, tamu lama banget bertamunya kan gitu. Tapi sahabat Rasulullah, tamu itu adalah keberkahan. Mau tamu itu bawa sesuatu, buah tangan atau enggak, tapi ini tamu membawa keberkahan. Ya, artinya kita disiapkan, siapa yang beriman kepada hari akhir mudah untuk masuk dalam surganya Allah dengan apa? Memuliakan tamu. Ya. Kemudian man amana billah wal yaumil akhir fala yu'di jarah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan pernah menyakiti tetangga. Ya Bu ya, ini juga wujud silaturahim. Tetangga kita, tetangga tuh kalau secara luas ya Bu ya, 40 rumah depan, belakang, kanan, kiri itu tetangga. Makanya mohon maaf, kadang kita suka zolim, tanaman kita suka mengarah kepada pekarangannya tetangga, sehingga yang namanya daun-daunnya jatuh atau mungkin buahnya kita masuk ke sana, ada tetangga ngambil mulu, ya itu udah haknya. Kenapa? Karena melewati batas rumah kita. Mungkin mohon maaf, saya merasa tinggal juga di komplek, sehingga ada juga yang ketika menanam pohonnya atau mungkin potnya itu sampai ke jalan. Ya, padahal itu hak untuk pejalan kaki atau hak untuk yang berkendara, tapi dipakai buat taruh potnya. Ya, saluran airnya ini aman nggak, kira-kira tetangga merasa terzolimi nggak? Naudzubillah min dzalik. Hasan Al Basri, kisahnya Masya Allah, ini yang menyebabkan tetangganya masuk dalam ajaran agama Islam. Kan tetangga itu depan, belakang, kanan, kiri, tetangga di atas, karena rumahnya ini adalah rumah susun biasanya. Kemudian di atas ini tetangganya Hasan Al Basri tinggal di bawah, Imam Hasan Al Basri dari Basrah. Nah, dia sakit, kemudian tetangganya datang jenguk. Apa kata tetangganya? Ya Allah, tetangganya non muslim. Ini kenapa? Kok banyak banget air? Air ini dari saluran airnya, ya, dari saluran kamar mandinya. Jadi pakai ember, kemudian kadang sampai luber di kamarnya, ya, karena masuk langsung rumahnya, kemudian melihat yang sedang sakit mau jenguk bahasanya. Apa yang dibilang? Ini sudah berapa tahun? Ini sudah bertahun-tahun.
Kenapa kau tidak bilang? Tidak, ini wujud hormat aku, memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Masya Allah. Kemudian saat itu juga tetangga dari Hasan Al-Basri masuk dalam ajaran agama Islam. Masya Allah. Artinya Bunda, dalam kita meluk ajaran agama Islam tidak hanya sebatas identitas, tapi juga ada perkataan yang dijaga, perbuatan yang dijaga, kemudian akhlak yang tercermin dari seorang muslim, yakni akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Insya Allah. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Dikatakan seorang muslim aja, muslim, KTP nih, Islam muslim. Berarti kepada muslim yang lain menyelamatkan dari lisan dan tangannya. Insya Allah. Ini luas lagi pembahasannya karena namanya silaturahim, masya Allah. Akhlak kita juga kena gitu bahasanya. Lisan ini sekarang tidak hanya sebatas lisan langsung, tapi verbal, non verbal. Tidak hanya sebatas nyata, bahkan sampai juga di dunia maya. Ya, ini juga silaturahim. Makanya jadilah orang yang bermanfaat. Silaturahim membawa kemanfaatan. Banyak memang yang mengajak untuk gosip, fitnah, kemudian terpancing dengan berita-berita bohong, tidak tabayun. Nah, untuk bilang, ya hanya dari sini, mudah dari sini yang ada kita mudah menyepelekan silaturahim langsung. Ini kan lagi masa pandemi, iya, tapi punya niatan nantinya ketika sudah beres, yuk datang ke rumah guru kita untuk memberikan buah tangan, datang ke rumah guru kita untuk minta doa, datang ke majlis taklim seperti ini, masya Allah. Ya, sudah mulai reda insya Allah ya Bun ya, virus kemudian langsung diadakan seperti ini karena beda feel-nya beda, girohnya beda, semangatnya, azamnya dan usahanya pun juga beda. Ya, dalam hadis dikatakan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumah tujuannya untuk ilmu, maka berada di jalan Allah sampai dia kembali. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mudah baginya menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Intinya tidak hanya perkataan kita, tapi juga harus dijaga dari segi tangan kita. Tangan kita kan ya Allah kadang kita pakai untuk hal-hal yang megang HP, Android, kemudian kita lihat berita-berita yang gak bagus, terpancing lah. Jadi suudon, ya. Jadi berburuk sangka. Nah, ini yang tidak baik, ya. Karenanya insya Allah mudah-mudahan kita mampu memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Karena itulah fitrah kita. Dalam Quran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah memberikan kita dua ilham. Satu ngajak baik, satu ngajak buruk. Nggak mungkin dua-duanya kita lakuin, nggak mungkin. Kita mau nyuci sambil baca Quran bisa nggak sih? Susah itu ya. Kan nyuci nih masukin ke mesin. Kemudian kita sambil megang Quran itu susah, kecuali kalau dengar. Ya, kita bisa nggak gosip sambil zikir? Nggak bisa. Makanya beruntunglah orang yang senantiasa menuju kepada kebaikan dan merugi orang yang menuju kepada keburukan. Kenapa bisa begitu? Di sini jelas nih Bang. Di ayat yang terakhir kita lihat nih. Yang terakhir, mereka itulah orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengaran dan dibutakan penglihatan. Apa sih maksudnya kok dibuat tuli pendengaran? Ini dikutuk Allah, dibuat tuli pendengaran, kemudian penglihatannya dibutakan. Orang yang senantiasa menyepelekan hal-hal yang buruk atau kemaksiatan, maka otomatis nur Allah susah sampai ke hatinya. Ini hati, namanya qalbun. Ya, ala inna fil jasadil mudghah idza talahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Di dalam diri kita ini ada segumpal daging yang ketika itu baik maka baik seluruhnya. Mata baik, pendengaran baik, tapi ada juga yang ketika buruk itu daging maka buruk semuanya. Makanya hati ini penting. Hati kan tipenya banyak. Ada qalbun salim, ada hati yang selamat, ada juga hati yang marid, yang sakit. Bahkan ada hati yang mayit, yang udah jadi mayit itu apa ya? Jadi mati gitu, jadi bangkai.
Jadi ya Allah, naudzubillah min dzalik, dia hidup ya, tapi kok bisa buta? Dia hidup tapi kok bisa tuli ya? Itu karena banyaknya kemaksiatan sehingga 1.0 dari hati, satu lagi terus sampai mudah menyepelekan kebaikan. Contohnya, rumah dekat masjid pun subuh tuh dengar azan, ya subuh dengar azan udah bangun, ya, azan ya azan subuh nih. Habis itu malah naik selimut, tambah pules tidurnya. Itu dengar nggak kira-kira? Dengar, dia punya telinga dengar, punya mata lihat jam, oh 4:30 nih. Tapi ini dikatakan Allah dikutuk oleh Allah sehingga tuli pendengarannya dan juga buta penglihatannya. Sejatinya punya telinga, punya mata, tapi secara hakikinya tidak berfungsi dalam kebaikan. Untuk bilang nih, padahal masya Allah manfaatnya banyak. Kita mudah silaturahim, jadi silaturahim penting ini hati. Makanya insya Allah mudah-mudahan senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lisan kita penuhi dengan zikir, daripada kita gosip zikir. Mata kadang daripada kita malam-malam nonton Andin ini Andin terus sama Aldebaran kita kan, kita nonton, waduh bawaannya emosi bu. Nenek saya nonton mulu sih, saya jadinya kalau kesana teh ini lihat teh nih ngomong gitu kan, ya Allah emosi jadi kita nonton ya masih itu ya saya udah kita kagak nyautin jadinya durhaka, nyautin kita nggak ngerti kan gitu ya ceritanya. Jadi kalau udah satu nonton terus besoknya ada penasaran nonton terus seperti itu ya. Jadi mata juga kan punya pilihan, lihat TV atau baca Quran ya. Emang baca Quran tuh bikin kita ngantuk bu. Lihat tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Wah, udah ngantuk. Heran kalau TV anteng aja 2 jam kita pantengin, melek mata kita. Itu syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kan gitu. Bahkan hati pun syaitan tuh berperan di sana. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Mau dibilang dari kan ada teman kita ngaji yuk. Udah berat banget bilang iya ya. Itu mau udah buka. Kapan lagi kita ke mall? Tanah Abang udah buka, udah penuh banget sama banyak diskon. Ayo gitu, gampang. Kalau ngaji kita rasanya kok ngantuk, pegel gitu ya. Tapi kalau ke Tanah Abang, ke mall gitu ya, kaki kita tuh nggak akan berhenti. Kalau duit kita masih ada. Itu dia. Jangan pulang sampai benar-benar habis baru pulang gitu. Ini yang dikatakan ada di waswisu fi sudurin nas. Ada peran di sana karena udah ada perjanjian yang kekal antara Allah dan iblis ya, dan pasukan itu syaitan, jin, yang kafir. Apa itu perjanjiannya? Ya Allah, izinkan aku untuk menggoda Bani Adam, keturunan Adam. Apa kata Allah? Silahkan. Tapi Allah punya catatan, kecuali yang mukhlis, yang ikhlas tuh akan bisa. Apa itu ikhlas? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak akan menerima amal ibadah apapun kecuali ikhlas karena Allah. Ikhlas tuh niatnya karena Allah, tujuannya fokus karena Allah. 3 orang datang di hadapan Allah. Pertama, orang yang dermawan. Kedua, yang menuntut ilmu. Ketiga, ini orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Ketiga-tiganya pengen masuk surga karena merasa apa yang dia persembahkan kepada Allah, amal ibadahnya sudah jamin masuk surga. Tapi apa kata Allah? Engkau neraka orang yang dermawan, engkau orang yang punya ilmu neraka, engkau juga orang yang berjihad neraka. Kenapa ya Allah? Karena niatmu bukan karena Allah, tapi karena ingin sanjungan. Nah, untuk bilang min, makanya ini penting untuk niat. Bahkan hadis pun di awal, fikih pun di awal dikatakan tentang innamal a'malu binniyat, segala sesuatu bermula dari niat. Maka anggota tubuh kita yuk sama-sama kita senantiasa jaga dari hal-hal yang buruk, yang maksiat. Kemudian hati kita, apa sih makanan hati biar tajam nih, ya. Jadi meninggalkan kemaksiatan, berbanyak zikir, baca Al-Quran, al-halal bayin, haram bayin, halal dijelasin, haram dijelasin, di jalan itu ya halal, yang haram ditinggal. Ya, maka ini bikin hati ngaji begini tuh, puasa kita
semakin kita berpuasa sunnah tuh Senin, Kamis gitu ya, maka ini semakin kita menata hati kita untuk lebih baik lagi, karena nafsu-nafsunya udah keredam. Ketika puasa, oh iya, puasa bukan cuma jaga makan minum ya, tapi juga jaga penglihatan, jaga mulut, jaga juga anggota tubuh kita kan gitu. Ini membuat hati lebih mudah tajam untuk melihat kebenaran cahaya Allah. Seperti yang dikatakan atau pengalaman yang didapat dari Imam Syafi'i. Kita di Indonesia banyak penganut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini menghafal Al-Quran dari usia 7 tahun sudah hafal Quran. Beliau ini curhat kepada gurunya namanya Imam Waqi. Syakautu ilal Waqi su'al hifdi farsyadani la tarkin ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhdadil 'asi. Saya dapat pelajaran ini ketika saya di pesantren ya. Ini awal untuk tumpuan kita, apa sih yang harus kita lakukan agar mudah menuntut ilmu. Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi, "Wahai Imam Waqi, aku ini susah menghafal. Ya, apa yang harus aku lakukan?" Kemudian Imam Waqi memberikan nasihat, tinggalkan kemaksiatan. Karena al-ilmu nur, cahaya, ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk kepada orang yang senantiasa banyak berbuat maksiat. Nah, untuk bilang min, lama-lama dihiraukan, cuek, aduh cuma ini doang kok, cuma ngomongin orang, cuma gosip, cuma nepo sedikit kok gitu. Lama-lama dikit jadi banyak. Dan ini yang menyebabkan sulitnya untuk menerima cahaya yang datang dari Allah. Begitupun ilmu, apalagi hal-hal yang lain. Kenapa sih kita susah banget bangun sholat tahajud? Kita udah melek bu, udah melek kok udah. Udah kamar mandi, bukan wudhu, kamar mandi, pipis. Ya, udah gitu tidur lagi. Padahal jelas-jelas berarti Allah memberikan kita isyarat, bangun, bukan sekedar bangun, tapi melaksanakan 2 rakaat aja untuk syukur kepada Allah. Karena ketika nanti kita menjadi mayit, hal yang paling ingin kita lakukan adalah banyaknya beribadah kepada Allah. Jadi jangan sampai kita menyesal karena kematian sifatnya fajaah atau dadakan atau mendadak, kita nggak tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal datang nggak bisa kita majuin, nggak bisa kita mundurin. Jadi harus bersiap-siap, nggak ada kompromi. Makanya ulama mengatakan manusia meninggal dalam keadaan yang biasa dia lakukan. Biasa ngetrek motor, meninggalnya udah ketahuan begitu. Biasa gosip, udah ketahuan. Biasa ke pengajian, udah ketahuan pasti meninggalnya pas pengajian. Kita lihat di YouTube, ya Allah, ini syiar dakwah juga ya Bu ya. Ada qori yang baca Quran surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Nafasnya tersengal-sengal di sana, kemudian meninggal dunia. Nikmat meninggal begitu. Ya. Bahkan ada juga pelaku kemaksiatan meninggalnya pun juga seperti itu. Kalau Allah yang mau, Allah yang izinkan. Di meja judi, saat sedang mohon maaf berselingkuh, atau mungkin saat hal-hal yang maksiat dilakukan, Allah jadi gambar, jadi tamsil buat yang hidup. Makanya sama-sama dalam keadaan apapun kita bersiap menuju kematian. Nah, ini dari silaturahim panjang lebar, intinya adalah hati kita jaga. Ya, ketika hati kita jaga dari hal-hal yang buruk, kemaksiatan, maka akan mudah menjaga lisan yang keluar yang baik, menjaga kaki kita yang ada melangkah ke yang baik, kemudian tangan kita dan anggota tubuh seterusnya. Karena nanti di yaumil akhir, terakhir saya tutup dengan satu hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidak akan dilangkahkan kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Ya, tidak akan melangkahkan kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Gak bisa maju mundur. Kalau Syahrini bilang maju mundur gubrak gitu, cantik gitu ya. Gak bisa seperti itu. Sampai ditanya 4 baru dia bisa melangkah. Apa itu? An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dimanfaatkan kemana. Rata-rata umurnya umat Nabi Muhammad itu Nabi saja 63. Lebih dari itu 60, 70, 80. Ada yang 90, 100 itu sedikit. Ya. Kemudian yang kedua, anjismihi fi ma'ablah, tentang jasmaninya dipergunakan untuk apa? Mata, telinga kita, kaki kita, anggota tubuh kita nih, bahkan hati kita
Yang ketiga, an ilmihi ma'amila bih, tentang ilmunya dimanfaatkan kemana. Kita punya keterampilan, misalnya ada yang bisa menjahit, maka buatlah desain busana muslimah, ini jadi dakwah. Ya, kemudian juga ada yang kita bisa bahasa Inggris, kita ajarkan, maka dipakai untuk dakwah kebaikan. Ini jadi amal jariah. Allah nggak akan tanya lulusan mana kuliahnya, Amerika, Eropa, Madinah, Mekah, enggak. Allah nggak tanya itu. Yang Allah tanya adalah manfaatnya kemana itu ilmu. Yang terakhir, keempat, sejatinya ada 5, yang keempat nih beranak bahasanya. Ada 2 pertanyaan. An-malihi min aina tasabah wa fima anfaqah, tentang harta, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Jadi tentang harta ada 2 pertanyaannya, dari mana, kemana. Makanya Masya Allah Bunda, suami kita alhamdulillah berkah ya Bun ya, sebulan kita dapat gaji 30 juta ya Bu ya. Amin. Karena satu hari suami kita menyodorkan amplop besar, Mama ayang beb Hanibari Sweetie Baby, ya, panggilnya apa Bunda? Ayang beb ya. Ini adalah gaji papa, ini lagi ada bonus nih. Yang proyek dapat segini, gede amat nih. Gak seperti biasanya. Bukan dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim, 300 juta. Ibu terima mau nggak Bu? Terima. Langsung COD apa ada dia? Harusnya seperti apa ya? Harusnya ditanya, Papa ini 300 juta dari mana? Halal apa haram? Karena pengaruh ke anak-anak kita, belajarnya jadi susah, akhlaknya jadi nggak baik. Kemudian juga mohon maaf, ini yang paling penting, doa tidak diijabah. Nah, alhamdulillah ya, ini mau terima aja udah 300 juta ya, Masya Allah. Ini ujian buat kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita persiapkan bekal kematian kita menuju kematian yang baik, husnul khotimah. Dari silaturahim ini, sila artinya hubungan, rahim artinya ada yang khusus, yakni kerabat terdekat kita atau secara keturunan biologis kita, dan rahim secara umum, rahmatan lil alamin. Semuanya terangkum dalam satu ikatan hati yang bersih. Maka jaga perkataan, perbuatan, dan persiapan kita menuju bekal kematian kita dengan mempersiapkan pertanyaan yang Allah berikan nantinya 4 hal. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga diri kita, keluarga kita, Allah berikan umur yang panjang dalam taat, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh, solehah, dan mudah-mudahan kita berkumpul di sini, ya, di tempat ini tidak hanya berkumpul di bumi, tapi juga kita berkumpul di surganya Allah. Dan Allah wafatkan terutama kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Kita baca umul Quran ibu yuk, suratul Fatihah, insyaallah dengan berkah bisirul Fatihah, dengan rahasia Fatihah yang begitu besar, umul Quran, sabahul mathani, yang insyaallah mudah-mudahan Allah ijabah doa kita di siang jelang sore ini. Ada hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa syarillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita angkat kedua belah tangan kita doa, baca Al-Qur'an. Sekalian tutup doa ya Bun ya. Kita baca istighfar Bunda ya, 3 kali istighfar lalu kita aminkan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dhunub, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim an sadatina Rasulullahil ajma'in. Rabbana taqabbal du'ana innaka sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut.
Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, jadikan umur kami umur yang berkah, panjang umur dalam ketaatan ya Allah. Jadikan kami hati yang senantiasa salim, selamat, hati yang lembut, hati yang mudah menerima kebenaran, hati yang dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pemimpin kami, imam kami dalam menentukan yang baik dan yang buruk, dan cinta kami kepada Rasulullah untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh soleha. Ya Allah, jadikan kami semua yang berkumpul di tempat ini ya Allah senantiasa pada kebenaran-Mu ya Allah, pada hidayah-Mu ya Allah, dekat denganmu, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan yang baik, wafatkan kami di tempat yang baik, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekaligus kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan yang sedikit ini mudah untuk kita amalkan.